Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wa tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fil kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini saya yang menggantikan Al-Habib Faqih bin Abdullah Al-Atas ya. Ini tak bawa kitab Nubdhatus Sughra, kitab yang sangat berpengaruh banget bagi masa ana belajar ya, di pondok, dan benar-benar bermanfaat banget, merubah cara berpikirnya ana. Ini kitab ini jelaskan tentang apa? Tentang pentingnya memahami rukun keempat dalam agama. Jadi di dalam agama itu pasti ada rukunnya ya. Agama itu ada rukunnya. Rukun pada agama Islam ini ada 3. Kita memahami rukun itu ada 3 awalnya. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. 3 kalimat ini sering banget kita ganti-ganti namanya. Yang pertama adalah Islam. Islam ini sering banget dikatakan oleh ulama sebagai syariat. Maka syariat adalah rukun daripada rukun-rukun agama. Yang kedua adalah iman. Iman di sini adalah apa? Hakikat. Iman adalah hakikat. Adapun ihsan ini sering dikatakan sebagai thariqah. Nah, ini namanya ya. Ini ilmu dasar banget dalam Islam ya. Dalam agama Islam ini merupakan ilmu yang sangat dasar. Tapi gak banyak orang tahu bahwasanya 3 ini adalah pondasinya Islam. Gak bisa satu jalan yang jalan cuma satu doang, gak bisa. 3 ini harus jalan secara bersamaan. Jalan bersamaan namun tidak saling masuk satu sama lain. Ilmu hakikat gak bisa masuk ke syariat. Cara membuat syariat gak bisa lewat kayak hakikat. Thariqah gak bisa dicampur aduk, gak bisa campur aduk. Tapi tetap walaupun gak bisa dicampur aduk, harus berjalan bersama-sama. Inilah pondasi ya. Pondasi harus semuanya berdiri, tapi gak boleh jadi satu tempat, itu gak bisa. Harus saling berjauhan supaya berdiri yang namanya agama. Artinya saling berjauhan gimana? Artinya tidak kita yumazzij, tidak kita campur adukkan antara hakikat kita campur syariat, syariat kita campur ke thariqah, thariqah kita campur ke sini. Nggak bisa, nggak boleh ya. Hancur agama kalau kita mencampur adukkan. Zaman sekarang kan banyak orang nyampur adukkan antara hakikat dan syariat, atau thariqah dan syariat, syariat dan hakikat, hakikat dan thariqah. Ini banyak ya.
ketika membaca ayat Quran, apabila aku melakukan suatu perbuatan taat maka itu datang dari Allah, apabila aku melakukan perbuatan yang buruk, ya, kemaksiatan, maka itu datang dari diri saya. Nah, orang yang jalan dengan satu arah saja akan tersesat jika membaca ayat ini. Entah jalan manapun, entah jalan pakai syariat doang, hakikat doang, atau thariqah doang, ini bakal tersesat. Ya, karena apa? Dia akan masukkan ini ke ranah syariat, ke ranah bahkan paling parahnya adalah hakikat. Nah, kan? Kalau dimasukkan ke dalam ilmu hakikat, maka hal ini akan berbahaya. Kenapa? Seakan-akan kita ini punya fi'il, kita ini punya perbuatan, yaitu perbuatan buruk. Apabila kita melakukan perbuatan buruk, itu dari kita, ya. Maka ini bahaya banget. Dalam hakikat kok kita punya keyakinan hakikat demikian, itu berbahaya. Maka kalimat ini, ayat ini hanya bisa kita fahami apabila kita belajar thariqah. Karena ini masuknya ke adab, ini masuknya ke thariqah. Nggak bisa ini dimasukkan ke dalam hakikat, jangan, berbahaya. Ya. Ataupun syariat yang dimasukkan ke dalam hakikat, dicampur adukkan dalam hakikat. Apabila ada seorang mempunyai HP baru seumpamanya, lalu HP itu kita ambil aja, kita pakai, bawa kabur ke rumah kita mainin. Ketika ditanya, kenapa kamu curi HP saya? Loh, saya nggak mencuri. Gimana nggak mencuri? Jelas-jelas itu HP saya di tanganmu. Ini bukan HP kamu, ini HP-nya Allah. Ini kan namanya orang nggak pakai syariat. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini diatur sama syariat, dikekang sama syariat. Kita nggak boleh asal-asalan. Secara hakikat memang ya khair, jaiz-jaiz aja, ya, jaiz aja begitu. Tapi secara syariat ini tidak membenarkan sama sekali, tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat. Nah, maka tiga hal ini, tiga pondasi ini kita harus jalankan bersama-sama. Nggak boleh kok kita ini jalannya cuma pakai satu tok. Pentingnya di situ. Pentingnya di situ. Namun ketiga hal ini telah dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang begitu panjang. Dan jika kita membaca kitab Arba'in Nawawi, maka hadis itu letaknya ada di hadis kedua. Hadisnya panjang luar biasa. Namun semua itu, hadis kedua ini menjelaskan tentang satu hal, tentang pondasi agama. Bahwasanya agama ini berdiri atas tiga pondasi. Pondasi pertamanya Islam, pondasi kedua iman, pondasi ketiganya ihsan. Dan tiga ini harus berjalan bersama-sama. Nggak boleh kita kok pakai satu pondasi doang, itu berbahaya. Ya. Nah, apabila orang ini hanya berjalan pakai satu pondasi doang, tidak memperhatikan ahkamul adah atau ahkamul syariah atau ahkamul thariqah, maka akan sangat berbahaya. Kenapa bisa demikian? Contoh saja, orang belajar cuman satu pondasi, anggaplah pondasi hakikat. Tidak ada belajar yang lain-lain, nggak mau ikut belajar yang lain. Lalu dia setelah belajar tidak ada peningkatan dalam dirinya. Dia malah menurunkan derajatnya dia. Dengan apa? Dengan tidak mau bersyariat, dengan tidak mau beradab, dengan tidak mau berthariqah. Malah menurunkan derajat kehambaannya dia. Nah, ini adalah perumpamaan orang yang berjalan dengan satu pondasi doang. Maka orang tersebut sejatinya nggak paham sama sekali masalah hakikat. Mungkin ketika kita hujah dia bakal menang karena hujah dia ini udah top-topan pasti. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin hujahnya orang ini. Kalau masalah hujah, ente kok hujah lawan ahli akal, wow, susah. Nggak bisa, pasti menang ahli akal. Nah, masalahnya di mana?
Ketika kita suruh sholat dia, loh ngapain sholat? Besok di akhirat yang masukkan anak ke surga itu bukan sholatnya anak, tapi rahmatnya Allah. Sawa, ada betul, sahih, maknanya benar banget. Makna luar biasa benar. Bahwasanya kita ini nggak mungkin bisa masuk surga kecuali ditakdirkan oleh Allah bahwasanya kita ini ahli surga. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun mengatakan demikian, nggak cuma kita doang. Nabi Muhammad sekelasnya Nabi Muhammad aja bilang, anak belum tentu masuk surga. Seandainya Allah nggak ngizinin anak masuk surga, ya anak nggak bakal masuk surga. Sekelasnya Nabi Muhammad ngomong begitu juga. Artinya apa? Kalamnya orang ini nggak salah, betul kalamnya. Namun apa yang dia lakukan itu salah. Itu bukanlah membela kebenaran, tapi dia itu sedang mencari pembenaran. Beda ya, mencari pembenaran dengan membela kebenaran. Nah, maka yang perlu diketahui oleh dia, kenapa saya bilang orang ini malah justru nggak paham sama sekali mengenai ilmu hakikat? Karena dalam ilmu hakikat itu diajari 3 hukum, ya, terbagi 3 hukum. Ada hukum akal, ada hukum syariat, dan ada hukum adat. Nah, dia nggak mempelajari nih hukum yang satu itu hukum adat. Betul, secara hukum akal memang banyak hal yang khariqul adah, di luar adah. Tapi kamu apakah termasuk dari khariqul adahnya? Ketika di dunia aja kamu mau keluar dari adah yang diciptakan oleh Allah, susahnya luar biasa. Sangat jarang orang bisa keluar dari hukum adah di dunia. Maka di dunia ada hukum adah, ya. Di akhirat juga ada hukum adah. Hukum adah nggak cuma berlaku di dunia atau enggak. Di akhirat juga nanti ada hukum adahnya sendiri. Hukum adahnya, kalau orang ahli ibadah itu Allah bakal masukkan dia ke surga. Hukum adahnya, kalau misalnya orang ahli maksiat, maka Allah akan ciptakan dia masuk ke neraka. Sama persis kayak di dunia, ada hukum adahnya juga. Hukum adahnya, apabila ada orang ini memegang api, maka Allah akan ciptakan panas di situ. Bener nggak? Itu hukum adah. Kita nggak bisa lepas dari hukum adah, hatta di akhirat. Ya, bukan nggak bisa lepas itu bukan artinya Allah nggak mampu. Namun kita ini bukan bagian dari orang-orang yang khariqul adah. Kita ini orang-orang ya yang jalannya biasa-biasa aja. Di dunia biasa, di akhirat juga pasti biasa. Jangan mengharapkan hal-hal yang aneh. Itu khusus buat orang-orang yang yang memang ditakdirkan Allah sebagai orang-orang yang faiz. Apa faiz? Orang yang beruntung banget. Chance-nya itu kecil. Kesempatan ente masuk ke golongan-golongan yang faizin ini kecil. Udah ente jalan kayak biasa. Jalan pakai 3 pondasi secara bersamaan. Itulah pentingnya kita memahami pondasi agama. Nah, kita kan sekarang udah paham bahwasanya nggak bisa kita campur adukkan satu sama lain, dan kita nggak bisa juga berjalan dengan satu pondasi saja. Maka ilmu ini dikumpulkan dalam satu hadis yang luar biasa. Hadis kedua dari Arba'in Nawawi, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang taklim bersama sahabat-sahabatnya, sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, irtala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi wa syadidu sawadis sya'ri la yura ahli asarus safari. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya itu begitu hitam pekat, tebal. Syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih, tidak ada kotoran sekalipun dalam pakaiannya. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat dari dirinya dia ini habis dari perjalanan. Apalagi zaman dulu di padang pasir di daerah Madinah, itu orang ya mau jalan dari rumahnya dia ke tetangganya atau dari rumahnya dia ke masjid aja itu udah kotor karena penuh dengan pasir. Adalah asarnya, adalah bekasnya, dampaknya, efeknya itu ada ketika dia jalan. Ini satu Madinah, tidak ada yang mengenali orang ini datang. Orang yang datang sama Nabi ini nggak ada yang kenal.
La yura alaihi asatu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun, enggak ada yang kenal satupun di antara kita. Terus apa? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dengan santainya, dengan pedenya duduk langsung di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ditempelkanlah apa ini namanya? Lututnya dia dengan lututnya Nabi, dan juga dia pegang apa namanya ini? Pupunya dia. Ini adalah bentuk adabnya. Waqala, dan di saat itu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kasih tahu ana tentang Islam. Maka dijawab Nabi dengan rukun Islam. Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Wahai Nabi, kasih tahu kami apa itu iman. Dijawab Nabi dengan rukun iman. Wahai Nabi, kasih tahu kami apa itu ihsan. Dijawab dengan rukun ihsan. Maka hadis ini menjelaskan tentang rukun agama. Ini udah fix karena tiganya berkumpul. Nah, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu wa akhbarani anil iman an tu'mina billah malaikatih. Nah, tapi di sini ada seorang ulama yang memiliki pemikiran yang berbeda dari ulama-ulama pada umumnya. Melihat hadis ini merupakan hadis yang sangat berpengaruh, yakni menjelaskan tentang rukun Islam, iman dan ihsan yang menjadi pondasi dari agama kita. Maka kenapa pertanyaan terakhir tidak dijadikan sebagai pondasi juga? Padahal pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang datang ini bukan cuma 3, katanya ulama yang satu. Pertanyaan yang dilemparkan oleh orang asing ini bukan cuma 3 itu, akan tetapi 4 pertanyaan. Lebih tepatnya 5 pertanyaan, namun satu ini memang masuk ke dalam yang nomor 4 ini. 4 pertanyaan yang dilemparkan oleh orang ini. Tapi kenapa yang satu ini nggak dimasukkan? Maka ulama yang satu ini bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau masih hidup sampai sekarang, tinggalnya di Yaman. Beliau berkata bahwasanya ini nggak bisa demikian. Pasti perkara yang ditanyakan yang nomor 4 ini pasti juga penting. Nggak mungkin nggak penting. Soalnya runtutannya ini penting. Masa yang keempat nggak penting? Pasti masuk. Akhirnya beliau umumkan kembali lagi kepada suatu umat Islam bahwasanya pondasi agama itu tak hanya 3, namun 4 pondasi. Yang keempat adalah al-ilmu tahawulat, ilmu tentang perkembangan dan perubahan. Adapun zaman dulu ini belum ada yang namanya ilmu ini. Baru didatangkan abad-abad ini aja. Kenapa? Karena zaman dulu sama zaman kita, deketan mana sama kiamat? Deketan punya kita. Ya, deketan zamannya kita. Maka urgensi daripada ilmu ini baru munculnya ini sekarang. Zaman dulu nggak terlalu. Karena alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat di masa-masa sebelum kita itu jarang ada yang muncul. Ya, mungkin mereka menganggap ini adalah tanda-tanda hari kiamat, padahal ternyata bukan. Ulama-ulama sebelum, oh ini tanda kiamat, oh ternyata bukan. Contohnya apa? Contohnya yang ada dalam hadis kedua ini aja. Antalidal amatu rabbataha, akan ada seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Maka ulama zaman dulu menggambarkannya memang budak wanita ngelahirin anak, lalu anaknya ini bakal menjadi raja. Namun setelah zaman semakin berkembang, budak wanita malah hilang dari dunia ini. Budak wanita malah hilang dari dunia ini. Mana ada budak zaman sekarang? Perbudakan udah dihapuskan di seluruh dunia. Maka apakah berarti kiamat tidak akan terjadi sama sekali ketika perbudakan ini dihilangkan? Tidak. Artinya apa? Fihi maknan ukhra. Di situ ada makna lain yang tersirat, yang masih rahasia, belum diketahui oleh ulama-ulama zaman dulu. Yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang hidup di zaman ini kayak kita-kita ini. Ketika kita membaca antalidal amatu rabbataha, ada seorang budak dilahirkan oleh tuannya. Maka apa yang kita bayangkan? Sudah pasti yang kita bayangkan adalah anak-anak yang mulai berani sama orang tuanya, sehingga menjadikan orang tuanya sebagai budak. Anaknya bagaikan sayyid,
ibunya bagaikan budak. Ini sesuai dengan makna yang dikatakan oleh baginda Nabi, antali dalam amatu rabbataha. Budak ngelahirin sajidnya, udah dilahirin susah-susah, penuh dengan jerih payah. Begitu lahir, dibesarkan, dikasih makan, dikasih pendidikan. Udah besar, berani sama orang tuanya. Udah besar, durhaka sama orang tuanya. Di zaman ini sangat melimpah anak-anak yang durhaka kayak gitu. Maka ini makna sebenarnya daripada kalamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika hal ini sudah sangat menyebar di seluruh dunia, fantadir as-sa'ah, maka hati-hati. Kita harus hati-hati. Maka tiap rukun dari rukun agama itu memiliki rukunnya lagi. Kayak Islam memiliki rukunnya lagi, iman memiliki rukunnya lagi, ihsan juga memiliki rukunnya lagi. Rukun ihsan ada 2 ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu ini benar-benar berada di hadapan Allah. Kalau kamu nggak mampu di rukun yang pertama, maka rukun yang kedua kamu dilihat oleh Allah. Ini namanya rukun ihsan 2. Yang keempat, ya, rukun ilmu bi alamatis saah. Ada 2 juga. Terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah antaral hufatal uratal ala talia asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu bakal lihat ada seorang yang sangat miskin, nggak punya baju, nggak pakai sendal, hobinya cuman yara'al aghnam, mengembala kambing hobinya. Namun yatatawaluna fil bunyan, mereka berusaha untuk meninggikan bangunan-bangunannya. Berusaha, aku yang paling tinggi, aku yang paling tinggi. Maka ini sangat nampak di zaman kita sekarang. Contohnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah Najd. Daerah Najd itu ya kita sebut saja kotanya kayak Dubai, Abu Dhabi. Ini adalah zaman Nabi dulu. Zamannya Nabi dulu. Sampai zamannya Muawiyah, sampai zamannya Bani Umayyah, sampai zamannya Bani Abbasiyah, sampai zamannya Bani Utsmaniyah sekalipun, daerah Najd itu tandus, dipenuhi orang-orang miskin, dipenuhi orang-orang badui, nggak punya sendal, nggak punya baju, udah nggak paham tentang ilmu-ilmu dunia, bodo amat sama ilmu dunia, yang penting saya hidup sambil mengembala kambing, udah yang penting saya hidup. Ini kan teori logikanya orang-orang badui kayak gitu ya. Bani Abbas ini berjalan lama banget dari zaman Nabi, mereka kayak gitu, sangat miskin, bahkan nggak pakai sendal. Tapi begitu runtuhnya Utsmaniyah hingga muncul berbagai macam, hingga kita masuk ke marhalah yang selanjutnya, kita masuk ke era selanjutnya, yaitu era imperialis. Banyak daerah-daerah situ yang diambil oleh Inggris ya, atau Italia yang mengambil daerah Afrika. Ada juga nanti Perancis yang mengambil daerah Mesir. Ada bermacam-macam, banyak imperialisme di saat itu setelah runtuhnya Utsmaniyah. Dan setelah marhalah imperialis itu muncul marhalah selanjutnya, munculnya minyak ya, dan juga ada revolusi industri di situ. Munculnya minyak ini akan menjadi bangkitnya dari dari negara-negara yang awalnya cuma diisi oleh orang-orang badui. Begitu muncul minyak, kita nggak perlu nunggu lama, nggak nyampe 2 abad 3 abad. Kita lihat orang satu daerah yang dulunya cuma dikuasai orang-orang badui, rumahnya kecil-kecil, nggak punya sendal, nggak punya baju, nggak perlu 2 abad, nggak perlu 3 abad, bangunan tertinggi di dunia udah mereka kuasai. Mereka berusaha meninggikan bangunan. Ini saya yang paling tinggi, hotel kami yang paling mewah, destinasi kami yang paling ajib, wisata kami yang paling top, airlines kita yang paling bagus. Mereka mengejar hal-hal ini, hal-hal yang tidak dibutuhkan sama sekali bagi umat Islam. Nggak penting jadi nomor 1, nggak penting. Mereka melupakan saudaranya sendiri, saudara seimannya sendiri mereka lupakan. Nah, ini adalah bentuk daripada inti dari hadis ini. Antaral hufatal uratal arada. Terbukti kalamnya Nabi 1500 tahun baru terbukti.
1.500 tahun. Mereka dulu orang-orang Badui, Masya Allah. Tapi sekarang jadi apa mereka? Orang-orang kaya semuanya. Gak ada yang membayangkan. Sahabat gak ada yang bisa membayangin. Gimana ceritanya? Orang Badui kok bisa meninggikan bangunan-bangunannya? Namun kita yang ngelihat ternyata. Sahabat mungkin gak lihat, tapi kita yang hidup di akhir zaman ini yang ngelihat. Ini ilmu yang sangat langka. Gak banyak orang yang menguasai ilmu ini. Dan semoga kita jadikan sebagai orang-orang yang menguasai ilmu yang satu ini. Ini ilmu penting. Yakni dalam ilmu fikih tahawulat ini terbagi menjadi 5 ilmu. Terkandung di dalamnya ini 5 ilmu. Yang pertama adalah di sini disebutkan fiqhun nawaqid wan naqaid. Kita memahami apa-apa yang nawaqid, ilmu-ilmu kehancuran dan ilmu-ilmu yang menghancurkan. Wa mudillatul fitan, fitnah-fitnah yang sangat menyesatkan. Wa asbabul wiqayah minha fil hukum wal ilm. Dan bagaimana cara kita ini menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang begitu tersebar di zaman sekarang. Maka yang memahami ilmu fikih tahawulat adalah ahlul wirasah. Orang-orang yang sadar akan pentingnya memahami fitnah di dunia ini. Karena yang namanya iman itu gampang banget hilangnya. Ya. Sangat gampang hilangnya. Semangat kita untuk ngaji gampang hilangnya. Maka kalau kita nggak jaga diri kita dari fitnah, kita akan terjerumus di dalamnya, kita akan masuk ke dalam fitnah, kita bakal lupa sama ngaji, kita bakal lupa sama iman kita bakal hancur, kita bakal hilang iman kita itu. Maka kita harus memahami apa yang merusak, apa yang dirusak, dan fitnah-fitnah yang muncul itu apa aja, bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua adalah fiqhul isyarah wal bisyarah. Pengetahuan kita terhadap prediksi-prediksi Nabi yang Nabi katakan 1400 tahun yang lalu, namun baru terbuktinya baru-baru ini, ataupun apa yang di dalam Al-Quran. Wal bisyarah, kabar-kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah dan para orang-orang tertentu seperti dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi. Apa yang menjadi istimewa bagi mereka? Apa yang menjadi istimewa bagi para sahabat Badar? Apa yang menjadi istimewa bagi sahabat yang baiat Rasulullah di bawah pohon Ridwan? Wan nadharah, dan juga ilmu mengetahui tentang nadharah. Apa nadharah? Yakni ancaman-ancaman dari Nabi, pamali-pamali dari Nabi bagi kita yang hidupnya di akhir zaman. Fiqhul hasanah wa syaraful adalati was sanad, dan mengetahui mulianya sanad, pentingnya sanad di dalam ilmu. Karena zaman sekarang kan kita tahu sendiri, sanad udah nggak ada penting-pentingnya sama sekali. Sanad udah dianggap sebagai hal yang nggak penting bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Yang penting bagi mereka adalah ijazah. Nggak penting sanadnya, bodo amat kemana, yang penting anda dapat ijazah lulusan Makkah. Oh, saya dapat lulusan Makkah, saya harus ngimami, saya harus ceramah, saya harus, ternyata ketika ditelusuri sanadnya masuknya ke Wahabi. Kan bahaya yang demikian. Tidak mementingkan sanadnya, yang penting anak saya masuk ke fakultas yang luar biasa, sanadnya hancur. Ya. Sanadnya hancur. Yang penting bagi mereka cuma ijazahnya, nggak penting ilmunya. Itu adalah ilmu kedua. Ilmu ketiga yang terkandung di dalam fikih tahawulat adalah fiqhu mustajaddadil ulum, pengetahuan terhadap ilmu-ilmu yang modern, wan nadhariyah at-tadbiqiyah, baik secara teori maupun ilmu-ilmu yang praktek. Wathaqafat, dan memahami budaya-budaya. Wa ma yakhussul i'jazul ilmi wa ma'ariful mutanawwi'ah as-salbiyah wal ijabiyah, dan apa yang terkandung di dalamnya, terkandung di dalam perubahan-perubahan dunia ini dari hal-hal yang sangat kecil yang mampu merusak agama, yang mampu merusak ilmu. Kita pahami di dalam ilmu ini al-mutanawwi'ah yang sangat bermacam-macam, ada yang negatif dan ada yang positif. Perubahan zaman kan nggak semuanya kita pukul rata negatif. Munculnya HP, munculnya teknologi nggak boleh kita katakan ini buruk bagi generasi kita, ini buruk, ini nggak bisa. Kita nggak bisa nolak perkembangan, kita nggak bisa nolak kemajuan. Kita harus maju jalan bersama mereka. Kita harus paham, umat Islam ini harus paham
tentang ilmu-ilmu yang demikian juga. Baik ilmu teori maupun ilmu yang praktek. Yang keempat adalah fiqhul asyratul kauniyah wal malahim. Pengetahuan umat Islam mengenai al-asyratul kauniyah, tanda-tanda alam semesta, dan juga al-malahim, peperangan-peperangan. Yang kelima adalah fiqh rabat asy-syar'i bainat tarikh wa diyanah. Yang masuk ke dalam fikih taulat adalah rabtu asy-syar'i, pengetahuan kita untuk mengkorelasikan antara agama dengan sejarah. Maka hal-hal ini menjadi hal-hal yang penting dalam agama mulai abad ini. Padahal abad-abad sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ulama-ulama kita sebelumnya sangat melarang kita untuk belajar ilmu-ilmu yang demikian. Namun untuk kali ini, demi menjaga kita, demi menjaga generasi kita dari yang namanya bahayanya fitnah zaman sekarang, nggak bisa kita kok asal bodoh amat doang, nggak bisa. Kalau zaman dulu yang penting bodoh amat bisa selamat dari fitnah. Namun kalau zaman sekarang, kalau kita nggak kenal sama fitnahnya, kita bisa kena. Maka kita harus kenal betul sama fitnahnya, maka kita bisa selamat dari itu. Oh, ini fitnah. Yang saya harus lakukan adalah ini, sesuai dari perintah Nabi ini. Fitnah ini harus begini. Ajib. Ya. Maka ilmu-ilmu begini akhirnya dimasukkan dalam agama. Sejak kapan ya revolusi industri atau harbul alami, perang dunia pertama, perang dunia kedua masuk ke dalam syariat itu kapan? Di ilmu ini akan masuk. Nggak percaya? Saya buka kitab Al-Usus wal Muntaliqat, di situ dijelaskan ada ternyata mengenai rabtus syari', korelasinya agama wa diyanah, dan juga tarikh, dan juga sejarah. Ada. Ataupun di sini adalah fiqhul asyrat al-kauniyah, memahami tanda-tanda alam semesta. Ternyata masuk juga nanti. Bagaimana runtuhnya Utsmaniyah yang sangat berpengaruh sekali bagi agama kita. Munculnya peperangan antara komunis dan kapitalis yang menghancurkan beberapa dunia, dan juga imperialisme yang benar-benar tersebar di dunia Arab saat itu. Bahkan negara kita juga termasuk yang terkena dampaknya. 300 tahun kita menjadi dijajah ya. Maka ini adalah 5 ilmu yang akan dibahas di dalam fikih tahawulat. Ya, walaupun kita cuma 1 malam ini doang belajarnya. Tapi ala kulli hal ini adalah ilmu tentang memahami tanda-tanda kiamat. Ketika kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, apa sih kiamat juga masih lama? Ya bahas kiamat. Nah, gitu kan? Tidak memahami kita itu orang-orang akhir zaman, padahal orang-orang akhir zaman hidupnya udah dipenuhi kanan kiri depan belakang, dalam perut aja fitnah isinya. Ya? Kok bisa dia ini menganggap bahwasanya ilmu tentang Dajjal, ilmu tentang fitnah ini nggak penting? Unik. Maka sesuai daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latunqadanna ural Islam urwatan idza nuki wa idan tuqirat urwatan tashabbat sannasu billati taliha. Latunqadanna, kata Nabi, tali yang mengikat umat Islam akan dilepas satu persatu. Idan tuqirat urwatan, apabila satu tali telah terlepas, tashabbasan nas billati taliha, orang-orang akan megang tali selanjutnya. Tali selanjutnya artinya apa? Talinya semakin sedikit karena dilepas satu persatu. Awwaluhunna naqlan al-hukmu, yang pertama kali dilepas dari mereka adalah hukum. Apa itu hukum? Pemerintah. Yang terakhir kali dilepas adalah sholat. Sholat adalah hal yang paling terakhir dirusak. Artinya apa? Akan terjadi berbagai macam kerusakan di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan Islam. Apapun yang berhubungan dengan Islam akan dirusak sama orang-orang yang sama Nabi aja nggak disebutin siapa pelakunya.
Kenapa saya bilang nggak disebutin? Nabi menggunakan fi'il majhul, di mana fi'il majhul itu membuang fa'il. Membuang fa'il artinya apa? Membuang pelaku. Nabi sengaja menyamarkan pelakunya. Siapa? Maka saya tanyakan kepada guru saya, wahai guru, kenapa sih? Wahai ustadz, wahai syekh, kenapa setiap Nabi menjelaskan tentang hari kiamat, menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang fitnah-fitnah yang bakal muncul di hari kiamat, yang sering Nabi gunakan adalah fi'il mabni majhul. Selalu membuang pelaku engkau wahai Nabi. Kenapa? Kenapa Nabi itu selalu menggunakan mabni majhul yang artinya menyembunyikan pelaku di balik munculnya fitnah-fitnah ini? Maka guru saya menjawab bahwasanya hadis-hadis ini sangat memiliki makna yang begitu dalam. Maknanya dalam luar biasa. Kita harus sadar, kenapa? Ini kode dari Nabi. Kenapa kok Nabi ini menggunakannya fi'il mabni majhul? Artinya apa? Artinya akan selalu ada sosok yang bersembunyi, yang nggak kelihatan, yang rahasia, nggak banyak orang yang sadar, nggak banyak orang yang tahu. Dari munculnya fitnah ini dari siapa? Hanya orang-orang yang mau belajar saja, yang mau memahami saja, yang akan sadar tentang dalangnya dan bagaimana cara menyikapinya. Fitnah, contoh satu fitnah adalah fitnah bank atau fitnah corona yang jelas di zaman kita saja. Fitnah corona, siapa yang memulai? Gak ada yang tahu. Orang-orang mengatakan Cina yang menuduhnya Amerika gak penting, ya. Artinya apa? Yang dipentingkan bukan siapa pelakunya, namun bagaimana cara kita menyikapi terhadap munculnya fitnah-fitnah ini. Fitnah bang, kan nggak ada yang tahu. Maka Nabi menggunakannya apa? Latung kodonna ural Islam. Ternyata di balik itu semua ada syaitan, ada dajjal, ada dajjajil. Dajjajil itu apa? Pengikut-pengikut dajjal. Ya. Walaupun dajjalnya belum keluar, tapi dajjajilnya udah tersebar di mana-mana. Para Yahudi, para orang-orang yang orientalis merusak Islam dari dalam, banyak, luar biasa. Ini disebutkan sebagai dajjajil kalau gak ada guruan. Pengikut dajjal yang bahkan dajjal belum muncul aja dia udah jadi pengikutnya. Illuminati. Kalau Illuminati itu kita harus membahas lagi lebih dalam apa yang ada di dalamnya dan apa yang jadi visi misinya mereka, kan kita nggak tahu. Awaluhunna naqdun al-hukmu, yang pertama kali dirusak adalah hukum. Kenapa Nabi bilang hukum yang pertama kali dirusak? Terjadi udah lama banget. Begitu Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar. Hukum masih enak, masih bagus. Hukum Islam masih tertata dengan rapi. Abu Bakar wafat, ganti ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, masih royat Utsman, Ali, hingga akhirnya ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan akhirnya di situ ada konflik sedikit dengan Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Hasan dengan ikhlasnya memberikan kekuasaannya, wahai Muawiyah, ya khair, ini kekuasaan presiden buat antum aja udah. Saya nggak butuh. Muawiyah nggak salah. Cuman ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini supaya menjadi panas, yaitu oknum Khawarij namanya. Khawarij ini yang paling bahaya. Tapi untungnya Sayyidina Hasan gak gila tahta. Akhirnya walaupun pengikutnya jauh lebih banyak Sayyidina Hasan, tapi diberikan begitu saja sama Sayyidina Muawiyah. Maka mulai dari Muawiyah ini hukum sudah mulai dirusak. Kenapa? Karena mulai dari situ udah gak lagi pakai Dewan Syuro atau DPR, tapi mulai ke anak. Ini awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Kita akan bahas di pertemuan kita yang entah kapan. Wallahu taala alam bissawab. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli wirasah, memahami fitnah dan bisa selamat dari fitnah yang tersebar di dunia ini. Amin Allahumma amin. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.